Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur hari ini 12 November 2020 saya berada di Tentena Poso, di air terjun, ya keindahan alam yang dinikmati ciptaan Tuhan, dinikmati semua kita yang luar biasa. Ini satu kesempatan indah yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk bisa menikmati keindahan alam ini. Puji nama Tuhan, saya Pendeta Abdul Basir putar-putar kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pengajaran Kataros Ministry. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Yesaya 49, khususnya ayat ketiga. Saya akan baca, berkata demikian, Engkau adalah hambaku, Israel, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Saya baca sekali lagi, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam kesempatan ini adalah melayani dengan hati hamba. Melayani dengan hati hamba. Setiap orang percaya itu dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, artinya Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan sebagai hambanya. Apapun status kita, mungkin kita sebagai pekerja, mungkin kita profesi kita sebagai pelayan Tuhan, ataupun kita ini bekerja di sekuler atau dimanapun pekerjaan yang Tuhan berikan kesempatan kepada kita, tapi kita tetap sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti harus sekolah teologi, tapi hamba Tuhan adalah hamba yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Hari ini kita belajar bersama-sama dikatakan melayani dengan hati hamba. Hati hamba. Sekali lagi, setiap kita harus melayani. Tetapi pelayanan kita itu harus didasarkan kepada hati seorang hamba. Dunia mendefinisikan kebesaran seorang ketika kedudukannya tinggi, kaya raya dan juga terkenal. Ketika ia mampu memerintah orang lain atau meminta pelayanan orang lain untuk menunjukkan ia adalah orang besar. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan hal yang jauh berbeda. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Puji nama Tuhan. Itu dikatakan dalam Markus 10 ayat 43-44. Kita menjadi hamba untuk semuanya. Bukan hanya untuk orang terkenal. Bukan karena kita ingin dilayani, tapi kita ingin melayani. Memberikan hidup kita, hati kita untuk paling Tuhan. Ukuran hamba Tuhan yang besar bukan karena dia terkenal, bukan dia populer, bukan. Tetapi hamba Tuhan, ukurannya adalah ketika kita memberikan hidup kita melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu berarti apa? Yaitu memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang melayani siapapun, tidak pilih-pilih dalam pelayanan. Apapun yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, hal yang kecil sekalipun, mari kita lakukan itu. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan bukan mengukur pelayan itu karena kita memiliki status sosial, popularitas atau kuasa, namun berdasarkan beberapa banyak orang yang sudah layani, yaitu berapa orang kita layani, bukan berapa orang yang melayani kita. Saudara kasih Tuhan, ini tidak disukai oleh pembesar-pembesar yang hanya mengharapkan untuk dilayani, tapi maunya dilayani, dihargai, dihormati. Tapi bagaimana mungkin bisa melakukan itu kalau kita sebagai hamba Tuhan? Justru kita harus melakukannya. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, seorang pemimpin yang sudah dipanggil oleh Tuhan, seorang pelayan yang sudah dipanggil Tuhan, hamba yang sudah dipanggil Tuhan, kita belajar apa dikatakan oleh Rasul Paulus
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu dikatakan Filipi 2 ayat 5-7. Artinya apa? Yesus menjadi teladan bagi kita dalam melayani. Melayani sebagai hamba. Dia adalah Tuhan. Dialah Raja dari segala raja, dialah penguasa. Dialah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Tetapi Dia sudah menunjukkan, Yesus sudah menunjukkan teladan bagi kita, yaitu melayani sebagai hamba. Dia rela menjadi manusia, dia berkorban, menyerahkan hidupnya, menyerahkan totalis hidupnya demi keselamatan manusia. Demikian halnya kita. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, Tuhan sendiri menyebut dirinya sebagai hamba. Bahkan ia rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipandang remeh oleh orang lain, dipandang rendah oleh kebanyakan orang, seperti membasuh kaki murid-muridnya. Mungkin itu tidak diperhitungkan oleh orang. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terkait pada pinggangnya itu. Itu dikatakan Yohanes 13 ayat 4-5. Ia dekat dengan orang-orang kecil dan punya empati tinggi terhadap orang-orang yang butuhkan, menyembuhkan orang buta, mentahirkan orang kusta, membebaskan orang yang kerasukan setan dan sebagainya. Semua dilakukan oleh Tuhan. Orang kecil, orang miskin, yang tidak terpandang, yang tidak dipandang oleh orang-orang lain, tapi Yesus melayani. Bahkan orang berdosa yang dianggap seorang wanita, ya, yang mungkin sudah tidak berharga di mata orang karena apa yang dikerjakan adalah untuk menjual dirinya sebagai wanita WTSK istilah sekarang. Tapi Tuhan melayaninya. Tuhan datang membawanya kepada Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang mengampuni dosa manusia. Maka seorang wanita perempuan Samaria ini datang kepada Tuhan dan dipulihkan, dosanya diampuni, saudara kasih Tuhan. Siapapun Tuhan layani. Jadi kita sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, mari kita teladan Yesus. Jangan pilih-pilih dalam pelayanan, maunya hanya di kota, maunya hanya di gereja besar, maunya itu memberikan persembahan kasih yang besar, amplop yang besar. Tidak demikian. Maunya itu harus dijemput naik mobil. Tidak mau ke desa, tidak mau ke perkampungan. Puji nama Tuhan. Saya kenal ada seorang hamba Tuhan di Tentena ini, yaitu Pak Antonius. Luar biasa kesaksiannya. Beliau adalah orang misi. Bisa melayani dengan berjalan 12 jam demi pelayanan. Karena apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Luar biasa. 12 jam dalam perjalanan jalan kaki. Bukan naik onta, bukan naik motor, bukan naik mobil. Jalan kaki. Demi misi Kristus. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita melakukan pelayanan itu dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, dan tidak memandang bulu siapapun harus kita layani. Kita siap untuk berkorban. Hamba yang sejati selalu melihat kesempatan menolong orang lain. Tidak ada yang lebih rendah dibandingkan apa yang telah Yesus perbuat. Karena dia datang memandang semua orang, melihat semua orang, mengasihi semua orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itulah yang harus kita teladani dari Yesus. Kita dipanggil bukan untuk dilayani, tapi melayani. Yesus melayani justru karena kebesarannya. Karena itu ketika wajib meneladani Yesus, dia besar bukan karena dipandang oleh manusia. Dia besar karena dia melakukan kesenangan Bapaknya. Dia besar karena mentaati apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Kita besar karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan untuk kehormatan manusia, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, siapapun kita, terutama para hamba Tuhan yang ada melayani di gereja, mari layanilah Tuhan dengan hati hamba, dengan hati hamba, hati hamba yang rendah hati, taat. Semua kita harus melayani siapapun, orang miskin, orang kaya, orang yang tidak terdidik, orang terdidik, siapapun kita harus melayani. Di kota, di desa, di pedalaman, dimanapun kita di Tuhan utus, kita harus melayani dengan rendah hati, dengan kuasa Tuhan. Pelayanan kita
adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.